Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman semua. Sekarang kita sedang berada di Chatuchak. Bumi ini sangat terbentang luas untuk kita jelajahi sebagai bentuk bekal kehidupan kita menapaki kehidupan selanjutnya. AB Home sebagai suatu instansi pendidikan memiliki sebuah kurikulum jelajah wilayah yang salah satunya berbentuk pembelajaran backpacker. Yang namanya kurikulum berarti bersifat inklusif. Artinya semua siswa AB Home ini mampu dan bisa mendapatkan pembelajaran backpacker ini. Sebagai negara kepulauan, anak-anak Indonesia harusnya memiliki kesempatan luas untuk menjelajah. Selama SMP, anak-anak seharusnya dikenalkan dengan pulau selain pulau yang biasa mereka tempati, agar kecintaan terhadap negaranya semakin tinggi. Pada masa SMA, anak-anak seharusnya dikenalkan dengan negara tetangga di luar Indonesia, dikenalkan dengan negara-negara ASEAN, dengan semangat jelajah dunia. Selain memberi wawasan luas pada anak, tujuan utama pembelajaran backpacker adalah self-management dalam bentuk pengalaman anak mempraktekkan manajemen perjalanan atau traveling management, melatih kemandirian dan keberanian, melatih anak mengambil keputusan dengan cepat dan tepat, melatih anak menyelesaikan masalah, baik masalah individu maupun masalah kelompok, dan melatih anak solidaritas sesama teman. Backpacker ala AB Home memiliki sifat khas berdurasi lebih singkat, yaitu 8-10 hari, menginap di guest house atau hostel, ada aktivitas menjelajah wilayah tertentu, dan melibatkan peserta lebih banyak, biasanya lebih dari 10 orang. Sebagai pembelajaran, backpacker memiliki siklus pembelajaran yaitu aktivitas pra atau sebelum backpacker, aktivitas hari H backpacker, dan aktivitas setelah backpacker. Perkenalkan, nama saya Ailsa Kashfa, biasa dipanggil Ailsa. Selama di AB Home, dari mulai kelas 1 SMA, pernah backpacker ke Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Jepang. Nama aku Lutra Faudiansyah, biasa dipanggil Rafa. Untuk backpacker, aku selama di sini tuh ke Manila, Malaysia, sama ke Turki. Milih Thailand dan Jepang itu karena dari segi bahasanya. Jadi bahasanya kan sangat berbeda dengan Indonesia. Udah gitu tulisannya juga unik-unik kan. Maksudnya bukan alfabet, jadi berbeda dari Indonesia, dan itu yang bikin tertarik untuk bisa lihat secara langsung di sana tuh kayak gimana sih penggunaan bahasanya. Terus dari tokoh-tokohnya itu kan menarik ya kalau lihat tulisan yang bukan sama kayak Indonesia. Kalau untuk memilih kenapa negara itu, kalau Turki emang ada perlombaan, jadi ya emang ke sana. Kalau untuk Malaysia Manila itu emang rencana dari kita, rencana buat backpacker. Untuk Manila karena kita biar nggak mainstream aja gitu, karena Manila sendiri kan kotanya yang nggak beda sama Indonesia, yang nggak terlalu modern, jadi kita pilih itu sih. Untuk keberanian yang muncul tentunya ya berani komunikasi sama orang luar ya, karena ya kalau nggak gitu, apalagi saya PJ transportasi di Manila, jadi ya harus itu sih. Tentunya tiba-tiba jadi berani gitu ya, karena sebelumnya cewek, perempuan, kalau keluar pasti harus sama orang tua segala macam. Pas di AB Home nyoba backpacker itu jadi berani keluar-keluar, apalagi langsung keluar negeri gitu. Jadi muncul keberaniannya buat explore negara orang sendirian, maksudnya tanpa orang dewasa gitu. Untuk pengalaman menarik, kalau untuk di Manila itu waktu kita sampai airport sekitar jam 8-an, udah searching, tapi kurang searching tentang keretanya. Jadi kita udah santai di bis, terus saat ke stasiun ternyata stasiun keretanya udah tutup. Dan akhirnya aku sempat panik sebagai PJ transportasi. Akhirnya mencari solusi bareng Fasil, bareng teman-teman. Tadinya mau naik Grab, cuma karena kita mau hemat anggaran biaya juga, akhirnya nemu salah satu transportasi lokal, namanya Jimny gitu. Kayak naiknya harus rebutan di tengah jalan, jadi itu kayak sesuatu yang menarik aja sih. Kalau untuk di Turki,
Saya sempet habis begadang gitu, akhirnya capek, besoknya nggak kebangun. Ya udah coba dibangunin sama Patio juga nggak kebangun. Akhirnya saya bangun jam 12, udah nggak ada siapa-siapa tuh, benar-benar sendiri. Saya kira bingung mau kemana, coba komunikasi sama teman, nanya-nanya sini-sini. Akhirnya ada yang jawab, terus akhirnya nyoba nyamperin ke sana sih, itu aja. Paling agak panik aja bangun sendiri, nggak ada siapa-siapa. Iya. Iya, jadi dari backpacker yang sama teman-teman nih, yang saya jadi peserta backpacker, di situ mulai kepikiran buat bikin kepanitiaan untuk pingin ke Jepang. Akhirnya kita bikin kepanitiaan backpacker ke Jepang. Jadi karena keberanian itu akhirnya pingin coba nih bikin backpacker ke Jepang, nggak bawa peserta. Jadi di Jepang itu banyak banget kejadian yang serunya sih. Tapi ada satu yang paling menarik. Jadi ceritanya kita lagi mau ke suatu destinasi pakai kendaraan umum, yaitu bis. Ada salah satu peserta yang tasnya ini ketinggalan di bis, dimana di dalam tasnya ini ada uang, seluruh uang untuk makan, untuk jajan segala macam, uangnya dia ini ada di tas ini. Tasnya ceritanya ketinggalan, kita baru sadarnya pas sudah sampai destinasinya gitu. Akhirnya kita langsung hubungin driver yang tadi, nggak hubungin drivernya sih, hubungin hostel juga untuk minta bantuan. Gimana nih kalau misalkan ada barang ketinggalan segala macam. Akhirnya sangat dibantu oleh hostelnya. Terus juga akhirnya ditanya, terus kita diarahkan untuk datang ke terminal utama si bis ini beroperasi gitu. Sampai di sana ternyata alhamdulillahnya tasnya masih ada dengan keadaan uang di dalam tasnya itu masih utuh. Dan itu kita kayak tadinya kita udah putus harapan gitu kan, oh ya udah nggak apa-apa kalau misalkan tinggal tasnya doang atau tasnya nggak ada gitu. Tapi ternyata pas sampai sana tasnya masih ada dan uang itu masih utuh di dalam situ gitu. Dan itu rasanya kayak wah keren banget ya, di Indonesia nggak mungkin kayak gini gitu kan. Nah itu sih menarik banget. Kalau menurut aku backpacker itu penting banget. Berdasarkan pengalaman yang aku rasain, setelah backpacker itu kita jadi kalau aku pribadi ya banyak merasakan perubahan. Contohnya bisa berani mengambil keputusan, karena di backpacker itu kan pasti pada saat di sananya banyak kejadian-kejadian yang nggak terprediksi gitu. Maksudnya yang nggak kita rencanain dari awal, tiba-tiba ternyata nggak sesuai plan nih segala macam. Kita kan harus memutuskan itu di tempat dan harus punya keputusan yang baik gitu. Nah pas proses berpikir itu seru banget, dan untuk mengambil keputusan itu kan butuh keberanian ya, dan itu rasanya belajar banyak dari situ gitu. Dengan settingan pembelajaran backpacker ala Abihome tadi itu, seharusnya anak-anak yang sudah menjelajah backpacker dengan Abihome itu seharusnya memiliki karakter yang tangguh, bertanggung jawab, kemudian kreatif, dan semangat menjelajah dunianya semakin tinggi dengan tentunya persiapan-persiapan yang terukur dan terencana.